Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sahabat SI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu lewat jalur ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian singkat yang kami sampaikan pada kesempatan ini memberi sedikit renungan bagi kita semua sahabat DSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah kepada alam ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Hadirin jamaah DSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah surga, tentu kita semua kepingin mencapai nikmat akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepada kita semua tentu harus menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mencapai puncak kenikmatan dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Jannatul Na'im. Jamaah DSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Laits Samarkandi menyatakan bahwa kalau kita ingin menemukan kehormatan surga daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan beberapa hal yang harus diutamakan dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama adalah menahan diri daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Siapa saya yang meninggalkan, menahan maksiat atau hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Oleh karena itu sahabat DSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksiat itu merajalela di muka bumi ini. Dan seseorang pasti ada potensi maksiat, ya, juga ada potensi kebaikan pada diri seseorang itu. Namun demikian ketika iman lengah, iman rendah, maka potensi maksiat akan muncul ke permukaan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, ya, bisa berpotensi maksiat. Contohnya saja maksiat yang dilakukan oleh mata. Penglihatan seseorang itu bisa mendatangkan maksiat pada dirinya dan mendatangkan dosa untuk dirinya. Ya, kemudian maksiat yang diberikan oleh telinga yang mendengar sesuatu yang tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan maksiat pada dirinya. Juga maksiat mulut yang terkadang kita tidak sadar berbicara, menggunjing, ghibah, memfitnah, iri dan dengki. Oleh karena itu mulut juga merupakan satu potensi bisa untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat DSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara lagi potensi maksiat yang dilakukan oleh badan kita, itu tangan kita sendiri dan bahkan kaki kita sendiri berjalan kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mengerikan adalah potensi maksiat batin yang ada dalam diri dan tubuh manusia itu sendiri. Karena hati adalah tempat terpancarnya cahaya, juga tempat terpancarnya maksiat. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu maksiat dapat menghalangi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kepingin rahmat dan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala, kata alim ulama Abu Laits Samarkandi, maka lakukanlah mampu menahan diri dari segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam yang mulia, adalah rela dengan pemberian yang sederhana. Pemberian yang sederhana, kita hidup harus qanaah. Karena adalah merasa cukup. Banyak orang yang ketika dia tidak merasa cukup, maka dia hidup dengan rakus. Padahal Nabi pernah menyatakan bahwa surga itu dihargai dengan tidak rakus kepada dunia. Surga dihargai dengan tidak rakus kepada dunia. Sahabat DSI, betapa banyak orang yang rakus dunia membuat dirinya menderita. Ya, berapa banyak orang yang rakus kepada dunia terjebak dalam lembah dosa. Ya, sehingga ketika rakus ada pada diri manusia, maka dia tidak mau memberikan kepada orang lain.
apakah nikmat jabatan, nikmat materi, dan semua itu kalau dimiliki oleh orang yang rakus, maka dia akan berpotensi untuk membuat sebuah dosa. Sementara qanaah adalah bisa mengantar dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia pada posisi rakus, tamak, maka bisa menghalangi dia daripada masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketiga kata alim ulama adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yaitu berteman. Berteman dan bergaul dengan orang yang saleh. Salah satu yang mendatangkan kita kepada kebaikan juga dipengaruhi oleh teman pergaulan kita. Betapa banyak orang-orang yang terjebak dalam jahat, dalam maksiat karena salah berteman. Dan bahkan nanti pada hari kiamat, orang yang salah memilih teman itu akan menderita dan akan menyesal pada akhirnya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, kata Allah Subhanahu wa taala. Aduh, kecelakaan besarlah bagiku. Kenapa dulu aku tidak menjadikan si fulan menjadi teman akrab diriku. Salah memilih teman bisa membawa kita ke dalam neraka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mencintai orang saleh, berteman dengan orang yang saleh, maka bisa membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Teman sahabat DSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah giat dan gemar berbuat kebaikan. Kebaikan bisa salah satu amalan untuk mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat amal baik, ketika kita gemar berbuat kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan pintu untuk kita dapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak taat, bermalas-malas dalam ibadah, dalam beramal, sehingga nyawa pun sampai kerongkongan, maka kita timbul penyesalan sementara kita belum terhapus dosa karena dosa yang pernah kita lakukan yang tidak pernah kita hitung. Padahal amal yang soleh itu bisa menghapuskan sebagian dosa-dosa kita. Allah juga menyatakan bahwa yang maknanya bahwa surga itu diwariskan kepada mereka dikarenakan amal-amal perbuatan mereka. Oleh karena itu perbanyaklah amal yang baik dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh alim ulama Abu Samarqandi. Jamaah DSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kelima yang terakhir adalah mari kita berdoa, banyak-banyak berdoa dan berusaha untuk husnul khatimah. Doa sebuah perjuangan yang luar biasa. Setelah kita bertobat, setelah kita beramal soleh, maka iringi dengan doa. Sebab doa adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang saja yang meminta surga selama 3 kali, maka surga juga akan memohon kepada Allah, masukkan dia ke dalam diriku, ke dalam surga. Kemudian siapa saja yang berlindung daripada neraka 3 kali, dia berucap 3 kali, maka juga insyaallah neraka juga akan berdoa kepada Allah, ya Allah hindarkan dia dariku. Oleh karena itu doa adalah puncak ibadah. Doa adalah senjata kaum muslimin. Oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa agar kita mendapat syurga Allah, terhindar daripada neraka Allah, dan juga kita menjadi orang yang soleh sehingga diterima amal-amal kebaikan kita dan diampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jangan malas berdoa, kita hanya sebagai hamba, maka berdoalah, pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal yang kita lakukan di muka bumi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jalan menuju surga Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelima kategori kiat tadi untuk mencapai surga, mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga akhir hayat kita dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua kepada arah kebaikan dan menemukan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi sedikit renungan bagi sahabat dai, sahabat DSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.